Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi informasi ya, khususnya subbab topik mengenai data, kemudian informasi dan pengetahuan. Nanti akan saya jelaskan apa saja. Dan sebelum itu nanti saya akan juga menjelaskan tentang apa itu teknologi informasi. Baik, yang pertama, ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu teknologi informasi? Jadi, kenapa sih ada teknologi informasi? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat dari artinya atau definisinya, teknologi informasi di sini dia memiliki arti atau istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Itulah yang disebut dengan teknologi informasi. Jadi segala sesuatu yang memiliki kemampuan untuk membentuk, menyimpan, dan menyebarkan informasi itu disebut dengan teknologi informasi. Jadi sebagai cara yang digunakan untuk menyimpan atau untuk membentuk dan menyebarkan informasi itu disebut dengan teknologi informasi. Kalau berbicara teknologi informasi, ini kita berbicara mengenai informasi. Nanti ada juga teknologi pertanian. Nah, kalau teknologi pertanian ini bagaimana caranya untuk mengelola, habis itu menemukan cara menanam, kemudian dan membudidayakan. Nah, itu adalah teknologi pertanian. Lalu teknologi industri. Nah, ini membahas bagaimana sih cara untuk melakukan atau menciptakan produk dan memproduksi secara massal. Nah, itu adalah teknologi. Jadi teknologi itu adalah segala sesuatu atau cara yang bisa digunakan untuk membantu manusia melakukan sesuatu. Nah, ini adalah teknologi istilahnya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah teknologi informasi. Jadi bagaimana caranya atau teknik-teknik yang digunakan untuk membentuk, menyimpan, dan menyebarkan informasi itu tersebut. Informasi itu sendiri ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, apakah teknologi informasi itu penting? Nah, ini saya ingin tahu jawaban dari teman-teman semua. Menurut teman-teman semua, informasi itu penting atau tidak? Nah, kemudian, dan alasannya apa? Alasannya apa? Misalnya kalian mengatakan, informasi itu penting, Pak. Itu alasannya apa? Kalau misalnya enggak, alasannya juga apa? Nanti silakan jawabannya Anda inputkan di sini ya, SID diskusi 01. Jadi nanti silakan saja diisi, di situ ada form untuk menginputkan apakah teknologi informasi itu penting atau tidak. Kemudian ada juga alasannya kenapa Anda memilih jawaban itu. Ya, ini kalau menurut saya informasi itu penting ya. Apalagi teknologi informasi ini di akhir-akhir ini sangat penting atau sangat digunakan. Jadi bagaimanapun atau beberapa cara yang dilakukan agar informasi itu tersampaikan dari tempat satu ke tempat yang lain atau dari orang satu ke orang yang lain. Nah, ini pertukaran informasi saat ini sangat dipentingkan. Sangat penting ya. Contohnya misalnya kayak perkuliahan karena pandemi, saya harus memberikan informasi mata kuliah saya ke kalian atau memberikan materi agar sampai ke kalian. Nah, itu kalau kita tidak melakukan pertemuan secara langsung, itu tidak bisa tersampaikan. Ya. Jadi di sini kita harus menggunakan teknologi bagaimana caranya supaya materi yang saya sampaikan itu bisa sampai ke kalian dan kalian menerima materi yang saya berikan.
Yaitu kita menggunakan banyak media teknologi ya untuk bertukar informasi. Ada yang lewat WA group, ada yang lewat WA, ada yang lewat, kalau untuk pembelajaran seperti ini saya bikin rekaman lewat YouTube, ada juga yang lewat Zoom meeting dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat secara umum untuk teknologi informasi ini sendiri, ini dalam tahun terakhir ini itu dianggap penting. Diantaranya yang pertama adalah kompleksibilitas tugas manajemen. Jadi misalnya di sebuah perusahaan itu tugas-tugasnya, manajemennya sudah mulai kompleks, semakin banyak karena perusahaan semakin berkembang. Ini diperlukan sebuah sistem atau teknologi informasi ya, supaya kinerja dari perusahaan itu bisa efisien dan efektif. Kemudian yang kedua adalah pengaruh globalisasi. Nah, pengaruh globalisasi ini tidak bisa dibendung, itu menyebabkan teknologi informasi itu sangat diperlukan supaya kita tetap bisa bertukar informasi ke orang lain, ke negara lain yang mungkin beda bahasa, beda kebudayaan dan lain-lain. Makanya teknologi informasi ini sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah perlunya respon time yang cepat. Jadi misalnya ada perusahaan cabang dan perusahaan induk. Perusahaan cabang misalnya ada di luar negeri, misalnya di Singapura, perusahaan cabangnya ada di Indonesia. Nah, kemudian bos yang di Singapura ini pengen laporan atau progres laporan dari kinerja cabangnya secara cepat hari ini juga, atau respon time-nya cepat. Nah, ini mau nggak mau mereka harus menggunakan teknologi informasi, karena nggak mungkin kalau mau mengambil keputusan cepat kemudian dia perlunya data-datanya menggunakan surat atau melalui pos gitu, kan akan lama, ini respon time-nya tidak cepat. Makanya diperlukan teknologi informasi, bagaimana caranya supaya respon bisa tersampaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian berikutnya adalah persaingan bisnis. Nah, ini juga menyebabkan teknologi informasi itu sangat penting. Jadi tidak heran ya kalau kalian lihat sekarang banyak orang misalnya jualan itu nggak punya toko, tapi dia bisa tetap jualan. Atau dia nggak punya kantor, tapi dia tetap bisa bekerja. Nah, kalau di era saat ini, jangan heran juga misalnya kalau kalian melihat orang nih, ada pemuda gitu, dia nggak pernah kita lihat keluar rumah, nggak pernah kita lihat dia pergi ke kantor, nggak pernah kita lihat dia bekerja, tapi kok motornya baru, habis itu mobilnya baru, habis itu kalau makan di tempat-tempat yang mahal-mahal. Nah, ini kalian jangan heran ya, di era saat ini itu pekerjaan ada yang dengan teknologi informasi ini, ada yang pekerjaan itu tidak perlu ke kantor, jadi dia kerjanya di rumah. Atau dia cuma kerja mandiri, tapi dia kerjanya dari rumah, atau malah dari kamarnya. Nah, ini contohnya seperti apa, Pak? Ada emang pekerjaan seperti itu. Kalau dulu kan orang yang seperti itu pasti dicurigin, wah ini dia ngepet nih misalnya. Nah, itu seperti itu ya. Atau nih ada pesugihan nih. Nah, kalau sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Jangan berpikir seperti itu di era teknologi informasi yang sudah sangat maju. Jadi kalau kalian lihat misalnya bisa aja dia jualan online. Ya, jualan online ini misalnya dia nggak punya barang, kalau kita lihat sekarang kan ada sistem dropship. Nah, ini kalau dia memanfaatkan teknologi untuk bertukar informasi, bagaimana cara menjual barang tanpa punya barangnya. Nah, ini dia bisa menghasilkan keuntungan. Atau bisa aja dia tugasnya pekerjaannya menjadi translator. Translator misalnya ada kliennya ada di Amerika sana, kemudian dia punya punya project di Indonesia, dia perlu dokumen-dokumennya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak perlu keluar ke kantor, bukan? Dia cuma di rumah saja, buka laptop, kemudian tinggal mengartikan dan kemudian dia kirim ke bosnya. Untuk pembayarannya gimana? Pembayaran sekarang kan bisa lewat SMS banking, mobile banking, dan lain-lain ya. Jadi tidak heran kalau sekarang itu anak-anak muda kalau dia kreatif, itu bisa kaya gitu loh. Atau banyak duitnya lah sebetulnya. Tanpa kita melihat harus pergi ke kantor pakai baju rapi,
Nah, itu tidak seperti itu kalau sekarang. Bahkan kan kalau di era pandemi ini seperti ini sudah terlihat. Ini kalian, status kalian mahasiswa, kuliah. Tapi orang-orang mungkin di daerah Anda, ini dia nih kuliah gak sih? Kok nggak pernah datang ke kampus, nggak pernah nggak pernah berangkat ke kampus? Nah, karena memang keadaan seperti ini, kalian masih tetap bisa belajar walaupun dari jarak yang berbeda, walaupun tanpa ke kampus. Nah, ini analoginya. Jadi dengan teknologi informasi itu semuanya bisa dilakukan, ya. Nah, kemudian ini tadi ya, jangan lupa kalian isi di SID diskusi/diskusi 01. Nah, ini saya buat mudah saja. Pokoknya di browser kalian ketik saja nih, atau dibuka dari handphonenya. Buka browser s.id/diskusi 01. Nanti ada inputan yang harus kalian jawab di situ. Nah, kemudian ada juga istilah selain teknologi informasi, ada sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi ini berbeda lagi dengan teknologi informasi. Kalau teknologi tadi kan cara, kalau sistem ini berbicara proses ya. Jadi tersistem atau terproses. Nah, di sini kalau kita lihat definisinya, sistem informasi itu adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, disseminate informasi untuk tujuan spesifik tertentu. Nah, jadi sistem informasi ini itu merupakan bagian dari teknologi informasi. Nah, jadi dia sebuah terobosan teknologi informasi itu menggunakan sistem informasi. Nah, contohnya kalau saya bilang tadi ya, teknologi informasi, teknologi untuk bagaimana caranya saya bekerja tanpa harus ke kantor misalnya. Nah, kalau sekarang untuk sistem informasinya seperti apa, Pak? Saya pengen kerja tapi nggak usah ke kantor gitu. Kalau di era sekarang ada istilahnya freelance ya, freelancer untuk pekerjaan berbagai bidang. Kalau misalnya kalian suka desainer, misalnya suka menggambar atau mendesain baju gitu atau mendesain logo, itu ada tempat beberapa situs-situs freelance yang bisa kita apply. Contohnya ada, kalau kalian nanti bisa buka Upwork ya, upwork.com atau freelancer.com. Kemudian ada juga yang ngetrend pada saat pandemi adalah Fiverr. Nah, itu kalian bisa jual jasa ya. Misalnya kalian punya kemampuan untuk translating, kemudian kalian punya kemampuan untuk misalnya membuat karikatur atau desain apa seperti itu menggunakan media apa. Nah, itu coba saja kalian tawarkan di situ. Itu nanti kalau ada orang yang memerlukan jasa, mereka bisa mendapatkan kalian bisa mendapatkan pekerjaan dari situ. Nah, itu adalah sistem informasinya. Jadi dia sistem informasi itu dia mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis. Nah, ini apa yang dikumpulkan, yang diproses dan disimpan. Yang disimpan, yang diproses adalah data ya. Ini nanti ada penjelasan lagi untuk sistem informasi. Nah, ini tulisannya ini sebenarnya inputan di sini data ya, bukan informasi. Jadi sistem itu sama dengan sistem lainnya. Ini sebuah sistem informasi terdiri dari inputan ini masukan ke dalam sebuah sistem informasi itu berupa data dan instruksi. Kemudian ada outputnya ini berupa laporan dan kalkulasi. Nah, di antara ini nanti ada proses. Di dalam sistem informasi itu dia memproses ya, namanya dari sistem. Jadi dia memproses. Nah, ini contohnya sistem informasi manajemen akademik ya, atau SIMAK ya. Nah, jadi di dalam SIMAK itu nanti akan diinputkan data. Data-datanya data apa? Data mahasiswa, data mata kuliah, data dosennya, kemudian data jadwal perkuliahan, data misalnya data pembayaran SPP. Nah, ini nanti akan saling berkaitan data-datanya. Ini penjelasan dari sistem informasi. Nah, ini kan kita jelaskan lagi apa itu data, apa informasi. Yang pertama, data.
Jadi data di sini adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi dasar dari suatu hal, kemudian kejadian, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, kemudian disimpan, diklasifikasikan tetapi tidak diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Jadi data itu cuma kumpulan fakta-fakta mentah gitu aja dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Nah, jadi kalau kita bicara sistem informasi itu dia inputannya berupa data. Nah, kita ambil contoh sistem informasi adalah SIMAK. Datanya itu adalah data mahasiswa. Jadi dari admin masing-masing fakultas per prodi itu dia menginputkan data mahasiswa. Kalau kalian nggak ada datanya di dalam SIMAK, itu pasti kalian bukan mahasiswa IAIN. Nah, karena seseorang itu disebut mahasiswa IAIN kalau datanya ada di data akademik atau datanya ada di rektorat sana. Nah, itu data. Kemudian data mata kuliah itu nanti petugas admin dari prodi itu akan memasukkan mata kuliah daftarnya, daftar mata kuliah saja. Kemudian nanti juga bagian kepegawaian misalnya memasukkan data dosen, itu data dosen saja, nama dosen A, kemampuannya bidang keahliannya apa, kemudian dia di prodi apa. Nah, ini nanti yang saling berhubungan. Kemudian data juga data prodi, data fakultas. Nah, itu adalah data. Dia mentah ya, dan terpecah-pecah. Jadi kalau di dalam sebuah sistem SIMAK nanti ada data. Jadi satu-satu ada data mahasiswa, ada data prodi, data fakultas, data dosen, data mahasiswanya, data pembayaran. Nah, itu banyak data-datanya. Kemudian informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Kalau di dalam sistem informasi tadi, informasi ini adalah data atau outputnya. Nah, jadi dari data-data itu dia dikumpulkan, kemudian dia diklasifikasikan atau diorganisirkan supaya memiliki arti bagi si penerima. Nah, ini contohnya misalnya, saya ingin mendapatkan informasi KRS, atau saya ingin mendapatkan informasi data mahasiswa yang mengikuti kelas saya. Jadi saya buka di SIMAK itu kelihatan tuh, nama mahasiswanya siapa, kemudian, karena saya ngajar tidak hanya di satu fakultas, saya ngajar di 2 fakultas, di FEB dan di FUAD, jadi saya bisa cek, oh mahasiswa yang di FEB, yang mengambil mata kuliah saya, itu siapa saja. Nah, ini saya mendapatkan informasi dari SIMAK. Nah, informasi itu didapat dari mana? Dari data mahasiswa, dari data fakultas, dari data dosen, ya. Data dosennya adalah saya yang diambil. Kemudian dari data mahasiswanya, dari data mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya. Kemudian data mata kuliahnya diambil dari data mata kuliah yang diinputkan oleh prodi. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia muncullah jadi sebuah informasi yang bisa memiliki arti bagi saya atau bagi penerima. Nah, itu adalah informasi, dia adalah kumpulan dari fakta atau data. Nah, berikutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah kumpulan dari informasi-informasi yang didapat. Itu menjadi sebuah pengetahuan. Contohnya ya, pengetahuan ini kan manusia, yang kayak manusia itu dia menerima informasi-informasi, kemudian dia jadi tahu. Misalnya nih, ada sebuah gadget gitu, kita belum pernah menggunakan gadget ini. Jadi ada sebuah peralatan gadget canggih, cuma kita nggak tahu nih cara menggunakan. Kita pasti akan bingung kan, gini gimana ya cara pakainya, ini gimana sih cara menghidupkannya. Nah, itu otomatis kalian harus mencari informasi tuh. Informasinya bisa cari di buku manualnya. Kemudian kalau misalnya buku manualnya informasi di buku manualnya kurang lengkap, kalian buka YouTube misalnya, ada misalnya unboxing gadget A yang nggak bisa kita jalankan. Nah, itu kita dapat informasi lagi tuh di YouTube.
Misalnya, oh ini kurang nih, kayaknya saya harus tanya nih, teman saya kemarin beli juga alat seperti ini. Kemudian saya telepon teman, bro ini kemarin kamu beli gadget seperti ini, gimana sih cara ngoperasikannya, cara menghidupkannya gimana? Nah ini kan kita dapat informasi banyak ya. Kemudian kita punya pengetahuan akhirnya. Oh berarti cara menghidupkan gadget ini seperti ini. Oh ini tombol ini berguna untuk ini. Nah ini adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah kumpulan dari informasi-informasi yang sudah kita organisasikan sesuai dengan keinginan kita mau apa gitu loh. Mau digunakan untuk apa. Nah ini adalah pengetahuan. Oke, berikutnya adalah topik diskusi. Jadi nanti saya minta kalian buat bukan paper ya. Kalian buat di Word saja. Di Word itu bikin aja name sama nama ya. Kemudian buat narasi atau carilah sebuah narasi, boleh kalian bebas cari informasinya di surat kabar, di internet, atau dari buku, silakan. Tapi informasinya yang bagus dan wajar ya. Nah ini contohnya, saya contohkan ya. Kalian cari topik informasi, kemudian dari topik itu kalian pecah. Kira-kira ada datanya nggak sih dari informasi yang kalian dapat itu? Karena kan kalau dari penjelasan saya sebelumnya, informasi itu adalah kumpulan dari data. Jadi sebuah informasi itu sebenarnya nggak bisa terbentuk sebuah informasi tanpa adanya data. Nah, seperti itu. Jadi tugas kalian cari narasi atau berita atau informasi ya. Kemudian analisis. Di dalamnya ada data apa saja. Ini saya ambil contoh ya. Misalnya saya mendapatkan informasi, misalnya hari ini jam 3 misalnya. Saya mendapatkan informasi update COVID-19 yang ada di Palangkaraya. Ada infografis seperti itu ya. Itu saya dapatkan informasi. Informasi juga boleh berupa infografis. Dari infografis itu saya bisa melihat jumlah yang sembuh berapa, kemudian pasien yang baru berapa. Nah itu adalah saya mendapatkan informasi ya. Infografis itu informasi yang berupa gambar. Kalian juga bisa menggunakan informasi yang berupa teks, juga boleh, bebas. Nah ini contoh yang saya jelaskan pada materi ini, jangan dipakai lagi ya. Kalian cari yang lain, ada banyak informasi bertebaran di internet atau di sekitar kita. Tapi saya sarankan jangan mencari informasi yang memiliki kandungan hoax atau informasi yang sekiranya bisa membuat percikan-percikan yang tidak berguna lah, seperti itu. Ya, cari informasi yang netral dan sewajar saja dan yang bagus lah, seperti itu ya. Nah ini tadi misalnya saya dapat infografisnya update COVID-19 di Kalteng. Nah itu kan saya bisa dapat data tuh, datanya misalnya data yang positif berapa, itu saya pecah. Jadi informasinya infografis, kemudian saya buat lagi di bawahnya data-data yang terdapat pada infografis di atas. Nanti kalian bisa bikin data-data yang terdapat pada informasi di atas. Itu di tugas kalian ya. Saya bisa dapat jumlah pasien baru sekian, jumlah total semuanya sekian, jumlah total yang sembuh berapa, jumlah yang dirawat berapa. Itu adalah data. Jadi dari data-data itu dikumpulkan menjadi sebuah gambar infografis. Saya bisa membaca gambar ini memberikan saya informasi tentang COVID-19 di Kalimantan. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahamin ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham, bisa didiskusikan di WA atau di komen di YouTube saya ini, atau disimak juga boleh. Jadi bebas saja. Nah, jadi itu nanti silakan di-upload, disimak ya untuk tugas ini. Tugas di slide terakhir. Ini tugasnya individu. Jangan tanya lagi. Biasanya ada yang tanya, Pak, ini tugasnya kelompok apa individu? Ini tugas individu masing-masing. Jadi tugas kalian cari topik
grafik yang menunjukkan informasi, kemudian dari informasi itu kalian analisa atau dicari datanya apa saja yang terdapat di informasi tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat beraktivitas kembali semuanya. Terima kasih.